semuanya anak-anakku, dimanapun tentu ada di rumah ya, karena COVID membuat kita harus di rumah. Di kelas 11 kita sudah banyak belajar, dari kelas 10 ya dulu ya. Di kelas 10 kita sudah belajar ya tentang kedewasaan, kemudian tentang nilai-nilai kekristenan, tanggung jawab, tentang Roh Kudus, sampai kepada ini adalah seorang percaya ya. Kelas 11 kita bicara tentang keluarga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentang kebudayaan, dan lain sebagainya. Nah, saya rasa itu sudah cukup juga untuk membuat kita menjadi seorang anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan. Di kelas 12 ini, ya, di kelas 12 ini kita akan mempelajari tentang 4 KD, 4 tema juga. Yang pertama adalah tentang hak asasi manusia, yang kedua tentang demokrasi yang demokrasi, yang ketiga tentang multikulturalisme, yang keempat tentang pembawa damai sejahtera. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa sejenak. Bapa kami di surga, berkati kami Tuhan, kami mau belajar agama, khususnya di awal tahun ajaran baru ini, kami akan berbicara tentang hak asasi manusia. Kiranya Tuhan yang menolong kami, menyertai kami, dan memampukan kami sehingga kami bisa memahami dan mengerti apa yang menjadi pesan-pesan dan makna dari apa yang kami pelajari. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Baik, hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan, itu yang menjadi judul kita di awal ini ya. Judul kita, hak asasi manusia, disingkat dengan HAM. Anugerah Tuhan artinya pemberian Tuhan. Jadi hak asasi manusia itu adalah pemberian Tuhan. Karena kita tahu bahwa semua manusia itu, siapapun dia punya hak asasi. Asasi dari kata asas artinya mendasar. Jadi hak-hak mendasar. Siapapun dia, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang cacat, mau orang yang sempurna tubuhnya, semua punya hak yang mendasar. Nah, kita melihat di sini ada beberapa logo ya. Ini adalah logonya Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia, kementerian ya, menteri ya, menteri Hukum dan HAM kita sekarang adalah Bapak Yasona Lauli. Yang ini ada ini ya, Komnas HAM adalah satu lembaga nasional di Indonesia yang menangani tentang HAM, gitu ya. Nah, inilah yang menangani. Baik. Semua itu berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari. Bahan dasar Alkitab kita akan baca dalam Mazmur pasal 133. Ini adalah sebuah lagu yang sering juga mungkin kita nyanyikan di gereja. Judulnya adalah Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama-sama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, artinya bahwa jika satu daerah, satu keluarga, satu bangsa hidup rukun, tidak ada terjadi peperangan, tidak terjadi sikut-mensikut, tidak terjadi fitnah memfitnah, tidak terjadi benci satu dengan yang lain, maka Tuhan akan memberkati itu ya, memberkati mereka, memberkati keluarga yang hidup dalam kedamaian. Tidak ada pelanggaran HAM di situ. Maka Tuhan akan berkati. Nah, gambarannya tadi seperti gunung, seperti embun yang ada di Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion. Nah, seperti itu. Maka dari sini kita bisa belajar bahwa betapa bagusnya kita jika kita hidup rukun satu dengan yang lain. Saudara seiman rukun, saudara yang bukan seiman juga rukun, dan
yang lainlah semuanya hidup rukun, karena disitulah Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat-Nya. Adapun kompetensi dasar kita dalam materi tentang HAM adalah, yang pertama adalah menerima demokrasi dan HAM sebagai anugerah Allah. Yang kedua, mengembangkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Yang ketiga adalah memahami arti demokrasi dan HAM. Yang keempat adalah mengenali berbagai bentuk pelanggaran demokrasi dan HAM yang merusak kehidupan dan kesejahteraan manusia. Yang keempat adalah membuat karya berkaitan dengan menerapkan sikap dan perilaku yang menghargai demokrasi dan HAM. Nah, jadi 4.1 yang terakhir ini adalah membuat karya, itu nilai keterampilan nanti. Sementara tujuan pembelajaran adalah yang pertama, peserta didik dapat menerima demokrasi dan HAM sebagai anugerah Allah. Yang kedua adalah mengembangkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Yang ketiga, memahami arti demokrasi dan HAM serta mengenali berbagai bentuk pelanggaran demokrasi dan HAM yang merusak kehidupan dan kesejahteraan manusia. Dan yang keempat adalah membuat karya yang berkaitan dengan menerapkan sikap dan perilaku yang menghargai demokrasi dan HAM. Sebagai pengantar pembahasan mengenai HAM, tidak dimaksudkan mengambil alih isi mata pelajaran PPKN, justru memperkuat pembahasan HAM dalam mata pelajaran lainnya, namun lebih terfokus pada tinjauan dari segi ajaran iman Kristen. Hal ini penting agar setiap orang menyadari bahwa dirinya terpanggil untuk turut serta mewujudkan HAM sebagai orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Baik, kita akan melihat atau menyaksikan video berikut ini. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari dikandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut, dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun, orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu.
kelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Ayo, HAM jangan untuk ngantuk semua. ya. Laporkan setiap bentuk pelanggaran HAM, jangan diam. Baik, itu tadi dia ya. Itu dia dari ya. Jadi di situ sangat jelas kita lihat tadi bagaimana apa itu HAM, apa itu pelanggaran HAM, siapa yang bertanggung jawab berkaitan dengan HAM. Nah, di Indonesia semua diatur dengan baik, ada undang-undangnya. Oke, kita kembali melihat ya. Kita hanya mengulang kembali sebenarnya ini ya, berkaitan HAM ini. Hak asasi manusia atau bisa disingkat dengan HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang ya sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah. Hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Hanya Tuhanlah yang memberi kehidupan dan Dia jugalah yang berhak mengambil kehidupan itu. Namun, sayang sekali dalam kenyataannya masih banyak orang yang belum menyadari dirinya memiliki hak yang tidak dapat dilanggar ataupun diambil oleh orang lain. Bukan hanya manusia sebagai individu, bahkan institusi atau lembaga negara pun dapat melanggar HAM warga negaranya ketika negara tidak dapat menjamin terpenuhinya HAM warga negara sebagai individu maupun kelompok. Nah, jadi kalau saya mau jelaskan lagi bahwa hak asasi manusia itu sudah diberikan kepada manusia sejak ada di dalam kandungan. Jadi kalau apakah bayi dalam kandungan terus dibunuh orang itu pelanggaran HAM? Itu pelanggaran HAM. Nah, jadi pengertian HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak dalam kandungan yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Karena hak dasar tersebut pemberian Tuhan. Jadi kalau apa yang sudah dikasih Tuhan tidak boleh diganggu-gugat. Tadi ada orang punya rumah, jangan kita lempari rumah orang. Ya, karena dia berhak tinggal di rumahnya sendiri. Perhatikan. Di bawah ini ada 3 buah gambar. Saya minta untuk mengamati gambar secara teliti, ya. Kemudian tuliskan gambar manakah, ya, yang pertama mewakili praktik penegakan hak asasi manusia. Gambar mana yang memiliki praktik penegakan hak asasi manusia? Yang kedua, gambar mana yang mewakili pelanggaran terhadap hak asasi manusia? Jadi berbicara tentang HAM itu ada 2 sebenarnya ya bagi diri orang. Berdasarkan ini, yang pertama adalah penegakan, yang kedua adalah pelanggaran. Kita sebagai orang percaya kita harus penegakan yang harus kita miliki, bukan pelanggaran. Nah, jadi teliti ini kemudian tuliskan gambar mana ya. Coba perhatikan. Selanjutnya ayat 3, selanjutnya deskripsikan secara lisan makna gambar-gambar tersebut dalam kaitannya dengan HAM. Apa maknanya? Nah, apa ini? Pelanggaran kah? Atau penegakan? Tuliskan dan jelaskan. Kemudian ini. Kemudian ini. Ada orang yang dia nggak tahu ya sebabnya ini kenapa, tapi yang pasti dicelaka atau mungkin sekarat, lalu mereka angkat selamatkan orang itu. Nah, tugas kamu adalah tuliskan 7 contoh pelanggaran HAM ya yang kamu ketahui di Indonesia. Tuliskan 7 contoh pelanggaran HAM yang kamu ketahui di Indonesia. Kalau kita berbicara HAM berdasarkan PPKN itu ada pelanggaran HAM berat, ada pelanggaran HAM ringan, gitu ya. Nah, jadi di sini
kamu boleh mencatat ya 7 pelanggaran itu mau pelanggaran ringan kah atau mau pelanggaran berat, pelanggaran HAM berat. Kalau misalnya ada orang membunuh itu apakah pelanggaran berat? Nah, itu yang perlu kamu cari ya. Cari di Google ya, pelanggaran-pelanggaran HAM. Oke ya. Kemudian yang kedua adalah sebutkan 7 contoh penegakan HAM. Contohnya apa? Misalnya membawa orang sakit berobat ke puskesmas, itu contoh itu. Supaya orang ini selamat. Itu satu. Dan yang lainnya dicari. Apa tugas gereja? Penegakan HAM kah atau pelanggaran HAM? Nah, ini kan menjadi pertanyaan kan? Tentu tugas gereja yang saya maksud di sini bukanlah gereja secara gedung, tetapi secara pribadi. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamatnya, itulah gereja. Jadi, apa tugas gereja? Apa tugas kamu sebagai gereja? Apakah penegakan HAM atau pelanggaran HAM? Tentu penegakan HAM, bukan pelanggaran HAM. Nah, jadi ternyata berarti orang-orang Kristen tidak boleh dong membunuh orang. Ya, nggak boleh dong merusak rumah ibadah orang. Benar, nggak boleh. Nggak boleh dong mengambil atau melukai orang. Iya, tidak boleh. Nggak boleh membakar rumah orang. Nah, karena itu adalah pelanggaran HAM. Jadi tugas kita sebagai gereja, tugas kita sebagai anak Tuhan, tugas kamu sebagai siswa, bagi orang percaya, kamu harus menegakkan HAM dimanapun kamu berada. Mari kita lihat pertanyaan. Apa penegakan HAM dan apa pelanggaran HAM? Coba catat di bukunya ya. Catat di bukunya baik-baik. Penegakan HAM adalah titik-titik. Pelanggaran HAM adalah titik-titik. Apa yang dimaksud dengan HAM sebagai anugerah Allah atau anugerah Tuhan? Nah, di sini saya akan memberikan tugas kepada kalian, ya, kepada kalian peserta didik berbagi dalam 2 kelompok, diskusikan 2 bagian Alkitab yang tercantum di dalam. Yang pertama, di atas. Yang pertama, kelompok 1 membahas Mazmur pasal 133. Tadi kita sudah bahas sebenarnya itu. Tapi saya mau harap sama kalian supaya kalian bisa menjelaskan itu secara secara baik, bagus, dengan penjelasan-penjelasan yang bisa kita terima, ya, dikaitkan dengan HAM itu ya, karena inti dari Mazmur 133 itu persaudaraan dengan hukum. Yang kedua adalah, kelompok yang kedua adalah membahas kitab 1 Raja-Raja 21, catatlah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh raja dan istrinya, yang bertentangan dengan keadilan dan kebenaran. Mengapa raja melakukan pelanggaran itu? Bagaimana penelitian kelompokmu terhadap sikap pemimpin yang demikian? Nah, supaya kalian mencatat, ini sebenarnya sebagian saja, mungkin kamu bisa tambahkan dari apa yang kamu dapatkan dari diskusi kalian berkaitan dengan ayat-ayat. Tambahkan aja sebanyak-banyaknya ya. Jadi kalau misalnya kalian ada 8 orang ya, berarti 4. Kalau ada 7 orang berarti 3 dan 4 orang. Jadi dibagi 2 kelompok. Nah, kalian diskusi secara bisa secara video call dari WA, nggak usah ketemu ya, karena tidak diperbolehkan itu. Oke, kelas 12 mengerjakan ini karena dalam HAM ini kita harus banyak membahas dari Alkitabnya ya. Bekerja kelompok. Hak asasi manusia adalah hak paling mendasar yang dimiliki oleh manusia dan tidak